Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Jamaah Ramadan yang Allah muliakan, di bulan Ramadan ini bulan yang diwajibkannya berpuasa. Ketika kita diwajibkannya puasa, itu pun harus kita memperhatikan tentang pola makan kita. Karena kalau kita pola makan yang salah, itu akan menjadikan sakit. Ketika kita sakit, maka ibadah puasa kita tidak akan sempurna, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Oleh karena itu, sudah seharusnya mengatur tentang pola makan. Allah pun berfirman di dalam ayatnya, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Kalian itu silakan untuk memakan rizkinya Allah dengan halalan thayyibah, halal dan bergizi, halal yang baik, yang bersih. Washkuru nikmatallahi, dan syukurilah nikmat Allah. Dan in kuntum iyyahu ta'budun, ketika kalian itu orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi segalanya hanya kembali kepada anjuran dan instruksi Allah supaya kita menjadi sehat. Dan di bulan Ramadan ini bulan dimana ada perubahan waktu kita makan, perubahan pola makan. Kenapa? Karena biasanya kita di siang hari, tetapi sekarang jadi di malam hari. Ramadan luar biasa, menunya makin banyak, berarti perlu kita pengaturan makan. Kalau tidak diatur makan, itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan. Kurang lebih ada 5 tips atau 5 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kita perhatikan tentang sahur. Sahur itu walaupun sunat, tapi ini sangat urgent. Kenapa? Karena sahur ini adalah perintah Rasul. Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Kalian itu harus sahur karena sesungguhnya di dalam sahur itu banyak kebaikan. Terutama untuk kesehatan di siang harinya. Ketika kita di siang hari berpuasa karena sudah sahur di malam harinya, insya Allah itu akan relatif kuat menahan lapar. Dan itu pun akan stabil, tubuh kita menjadi sehat. Dan yang paling prinsip di dalam sahur itu bukan hanya makannya saja, tetapi fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab as-sahur. Jadi pemisah, pembeda sahur itu dengan puasa-puasa ahli kitab. Jadi sahur itu pembeda antara kaum muslimin atau puasanya orang muslim dengan puasanya non muslim. Non muslim juga semuanya hampir itu suka berpuasa, cuman mereka tidak ada sahur. Sedangkan kita sebagai kaum muslimin berpuasa, tetapi bedanya kita ada sahur. Jadi sebenarnya sahur itu hanya untuk membedakan mana puasa sebagai kaum muslimin, mana puasa non muslim. Mafhumnya, mafhum muhalafahnya, ketika kita berpuasa lalu tidak sahur dengan secara sengaja, berarti kita sudah tasabuh terhadap puasa mereka. Dan itu pun dimakruhkan kalau kita tidak bersahur. Sedangkan makruh pada saat kita berpuasa itu mempengaruhi terhadap kualitasnya pahala ibadah puasa kita. Mari bersahur, kata Nabi, wa tasaharu walau bitamrotin aw bijur'atin ma'in. Sahurlah kalian itu walaupun cuman dengan korma saja atau dengan seteguk air saja. Intinya kita ada makanan dan minuman yang masuk walaupun sedikit, tidak usah banyak. Yang penting itu untuk kesehatan dan itu sunnah. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh kita dalam puasa adalah makanan yang seimbang. Seimbang di antara protein, yang mengandung protein, dan karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat diantaranya ya nasi, gandum, roti, kentang. Ini akan menimbulkan atau menumbuhkan stabil badan kita, akan selalu semangat dan akan selalu kita berenergi sepanjang hari. Itu yang harus kita lakukan. Jadi yang terpenting bagaimana satu hari
ketika sahur atau kita makan buka itu ada nasi yang masuk, karena itu terpenting dalam berpuasa supaya tidak mengganggu kesehatan kita. Yang kedua yaitu yang harus kita perhatikan tentang protein. Protein itu pun penting karena supaya stabil ke tubuh kita, kekuatan tubuh kita. Jadi antaranya daging-daging, tadi daging ayam, daging sapi, ikan, kacang-kacangan. Ini akan relatif menunda rasa lapar. Intinya tidak begitu langsung lapar, agak kuat sedikit kalau kita makan makanan yang sifatnya protein. Yang ketiga yang kita harus perhatikan adalah makanan yang tidak berlemak. Jadi jangan sekali-kali kita pada saat berpuasa terlalu banyak makanan-makanan yang berlemak, terutama gorengan. Kenapa? Karena kalau kita makan yang berlemak itu akan menjadikan kering badan kita, karena itu mempengaruhi terhadap cairan yang ada di tubuh kita, agak mengering. Kalau sudah agak mengering tubuh kita daripada cairan, itu akan menjadi lemas, tenaga, tidak selera kita ibadah. Dan kemudian kita akan menjadi sebab ini lemahnya kita ibadah. Ketika kita cairan itu, maka jangan berlemak, karena itu akan menimbulkan dehidrasi. Jagalah, jangan makanan gorengan, intinya jangan terlalu banyak. Yang keempat adalah bagaimana puasa ini yang lebih berkah, yaitu dengan berbuka puasa, yaitu dengan tamar, dengan kurma. Ida abtura ahadukum falyubtir ala tamri. Jadi ketika kalian itu berbuka puasa, maka awali buka dengan tamar, karena tamar ini multi dari segala vitamin. Bagaimana kalau tamar korma tidak ada? Fa'ilam tajidu alamain fa'inau tahur. Maka ketika kita tidak ada kurma, ya dengan air, karena air akan menyegarkan kita dan akan menyehatkan. Itu Islam sudah mengajarkan. Jadi silakan dengan kurma. Kalau kita sahur tidak ada apa-apa, ya dengan kurma atau dengan air saja. Kemudian yang berikutnya, limanya itu makanan yang halal. Jangan sampai kita ketika sahur atau ketika kita buka puasa itu makanan yang haram. Tidak boleh, karena akan menghancurkan nilai ibadah kita, dan itu pun akan menjadi terganggunya yaitu kualitas dan kuantitas ibadah puasa kita. Jadi 5 hal itulah yang harus kita perhatikan. Insya Allah kalau kita memperhatikan 5 hal itu, ya akan menjadi sempurna ibadah kita, dan akan menjadi begitu luar biasa ibadah kita secara kualitas dan kuantitas. Mudah-mudahan kita dapat mengolah, mengatur pola makan kita selama puasa, dan ini bagian daripada ibadah. Pertahankan tentang kesehatan, itu bagian daripada ibadah, karena itu akan menunjang terhadap maksimalnya ibadah kewajiban kita. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusannya yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.